Hasan al-Basri mempunyai seorang tetangga penyembah api yang bernama Simon. Suatu hari Simon jatuh sakit dan ajalnya hampir tiba. Para sahabat-sahabat meminta agar Hasan sudi mengunjunginya. Akhirnya Hasan pun pergi mendapatkan Simon yang terbaring di tempat tidur, dan badannya telah kelam karena api dan asap. Lalu Hasan bernasihat kepada Simon, "Takutlah engkau kepada Allah. Engkau telah menyia-nyiakan seluruh usiamu di tengah-tengah api dan asap." Kemudian Simon menjawab, "Ada 3 hal yang telah mencegahku untuk menjadi seorang Muslim. Yang pertama adalah, kenyataan bahwa walaupun kalian membenci keduniawian, tapi siang dan malam kalian mengejar harta kekayaan. Yang kedua, kalian mengatakan bahwa mati adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi, namun kalian tidak bersiap-siap untuk menghadapinya. Yang ketiga, kalian mengatakan bahwa wajah Allah akan terlihat, namun hingga saat ini kalian melakukan segala sesuatu yang tidak diridhoinya. Inilah ucapan dari manusia yang sungguh-sungguh mengetahui," jawab Hasan. "Jika setiap orang Muslim berbuat seperti apa yang engkau katakan, lalu apakah yang hendak kau katakan? Mereka mengakui keesaan Allah, sedangkan engkau menyembah api selama 70 tahun, dan aku tidak pernah berbuat seperti itu. Jika kita sama-sama masuk ke dalam neraka, api neraka akan membakar dirimu dan diriku. Tetapi jika diizinkan Allah, api tidak akan berani membakar sehelai rambut pun pada tubuhku. Kenapa demikian? Karena api diciptakan Allah dan segala ciptaannya tunduk kepada perintahnya. Walaupun engkau menyembah api selama 70 tahun, mari sama-sama kita menaruh tangan ke dalam api agar engkau menyaksikan sendiri, sesungguhnya api itu tak berdaya sedangkan Allah Maha Kuasa." Setelah berkata demikian Hasan memasukkan tangannya ke dalam api, namun sedikit pun tidak terbakar. Menyaksikan hal itu Simon pun terheran-heran, "Selama 70 tahun aku telah menyembah api. Sekarang nafasku tinggal 1 2 3 helaan saja yang tersisa. Apakah yang harus aku lakukan?" "Jadilah engkau seorang Muslim," jawab Hasan. "Jika engkau memberikan sebuah jaminan tertulis bahwa Allah tidak menghukum diriku, barulah aku menjadi Muslim. Tanpa jaminan itu aku tidak akan sudi masuk agama Islam." Hasan pun segera membuat sebuah surat jaminan. Sekarang susullah orang-orang jujur di kota Basrah untuk memberikan kesaksian mereka di atas surat jaminan ini. Simon akhirnya menangis dan mencucurkan air mata dan menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. Kepada Hasan ia menyampaikan wasiat terakhirnya, "Setelah aku mati, mandikan aku dengan tanganmu sendiri, kuburkanlah aku dan selipkan surat jaminan ini di tanganku. Surat ini akan menjadi bukti bahwa aku adalah seorang Muslim." Setelah berwasiat yang demikian ia pun mengucap 2 kalimat syahadat dan menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka memandikan Simon, mensholatkannya dan menguburkannya dengan sebuah surat jaminan di tangannya. Malam harinya Hasan pergi tidur sambil merenungi apa yang telah dilakukannya itu. Bagaimana aku dapat menolong seseorang yang sedang tenggelam sedangkan aku sendiri dalam keadaan tenggelam? Aku sendiri tidak dapat menentukan nasibku. Tetapi mengapa aku berani memastikan apa yang akan dilakukan oleh Allah? Lalu Hasan bermimpi bertemu dengan Simon dengan wajah yang cerah dan bercahaya seperti sebuah pelita. Di kepalanya terlihat sebuah mahkota. Ia mengenakan sebuah jubah yang indah dan sedang berjalan-jalan di taman surgawi. "Bagaimana keadaanmu Simon? Mengapakah engkau bertanya padahal kau menyaksikan sendiri?" Jawab Simon, "Allah yang maha besar dengan segala kemurahannya telah menghampirkan diriku kepadanya, dan telah memperlihatkan wajahnya padaku. Karunia yang dilimpahkannya kepada aku melebihi segala kata-kata. Engkau telah memberiku sebuah surat jaminan, terimalah kembali surat jaminan ini karena aku tidak membutuhkannya lagi." Begitu kata si Simon. Ketika Hasan terbangun ia mendapatkan surat jaminan itu telah berada di tangannya. Lalu Hasan berseru, "Ya Allah, aku menyadari bahwa segala sesuatu yang engkau lakukan adalah tanpa sebab, kecuali karena kemurahanmu semata. Engkau telah mengizinkan seseorang yang telah menyembah api selama 70 tahun lamanya untuk menghampirimu, semata-mata karena sebuah ucapan. Adakah engkau akan menolak seseorang yang telah beriman selama 70 tahun? Wallahu a'lam." Jika bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Sekian dan terima kasih.